Kita tunggu sebentar. Kita mulai atau gimana nih? Saya aja ya. Shalom saudara-saudari semua. Puji Tuhan. Malam hari ini kita bisa bersama kembali walaupun secara virtual, tidak mengganggu, tidak menghalangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Mungkin banyak beban dari teman-teman semua, banyak permasalahan, saya sendiri juga, kita banyak beban. Yuk kita serahkan diri ke dalam tangan Tuhan malam ini. Dan kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang mengasihi, yang menolong kita dalam setiap apapun. Untuk itu teman-teman semua, sebentar lagi kita akan memulaikan ibadah kita. Saya ajak teman-teman semua dulu, kita mari bernyanyi puji Tuhan dulu sebelum kita mulai. Hari ini, hari yang telah dijanjikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, karena bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Dari awal. Hari ini, hari yang telah dijanjikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, katakan bersuka dalam Tuhan, mari bersuka dalam bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Haleluya. Baik teman-teman semua, saudara-saudariku semua, saudara. Setelah mari kita tenangkan hati pemikiran kita. Karena sebentar lagi kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita fokuskan hati pemikiran kita. Mari kita menyembah Tuhan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Yuk kita bawa lagu penyembahan. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih
besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia kepadaku, dan kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku, sungguh berterang, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, Allah, kuasa-Mu terlebih besar, oh Yesus, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang sanggup, yang selalu setia bersamaku, dan kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku, sungguh berserah, sungguh percaya kata kuasa-Mu terlebih besar, oh Yesus, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup bersama-Mu, Allah, kuasa-Mu terlebih besar, oh Yesus, oh Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Haleluya, pujilah Tuhan, Kau sembah, kami memuji-Mu, oh, kami menyembah-Mu,
kami, oh Yesus. Kami mau menyembah Kau, kami mau memuji-Mu. Pakailah kami Tuhan dengan senang hati-Mu. Mari kita sholat. Bapa yang baik, terima kasih malam hari Tuhan. Kami bersorak Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Karena besar kasih kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tak sedikit pun terlambat dalam hidup kami Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan. Sepanjang hari Tuhan, sepanjang waktu Tuhan, Engkau takkan pernah melupakan kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kerinduan kami Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan dengan kerinduan hati Tuhan Yesus. Mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Bapa yang baik. Pakai kami Tuhan. Pakai hati kami Tuhan Yesus. Haleluya. Pakai telinga kami Tuhan, pakai mata kami Tuhan. Biar kami Tuhan. Biar tubuh kami ini Tuhan memuji Engkau, menyembah Engkau dan sempurna seperti Engkau. Ya Bapa, haleluya Yesus, kami mohon Bapa. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu pada hari ini. Biar segala apapun yang ingin Tuhan mengganggu kebaktian kami, ibadah kami memuji Engkau. Kami usir dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Engkau pakai Tuhan, haleluya. Engkau pakai Tuhan jaringan kami Tuhan Yesus. Engkau pakai setiap perangkat yang kami pakai Tuhan, haleluya Yesus. Engkau lancarkan Bapak. Hamba-Hamba-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang mau Tuhan ambil bagian dalam pelayanan malam itu. Kami mohon Tuhan Yesus. Beri kekuatan Tuhan. Beri lidah yang penuh dengan berkat Bapa. Beri hati yang penuh dengan kasih Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan pribadi dan haleluya Tuhan Yesus. Kami senang Tuhan dan kami bahagia telah menyerahkan hidup kami dan kebaktian kami pada malam hari itu. Kami percaya bahwa Engkau bercampur tangan dalam kebaktian kami pada malam hari itu. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Buat teman-teman semua, mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Ya. Mari kita bernyanyi, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, cukup bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dari awal kecaplah dan lihat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Katakan cukup
bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Masih ada sukacita buat saudara semua? Yuk, mari kita nyanyi lagi. Walaupun tidak di sini ada. Yuk. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Oh, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh besar kasih Tuhan kita. Buat teman-teman semua, sebentar lagi kita akan dengarkan sabda Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita tenangkan hati kita. Mari kita bawa satu lagu penyembahan mengatakan saat ku berjalan. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidup. Besar ku percaya hanya Yesus penolong yang
setia. Serahkan kepada Baik, terima kasih Tuhan. Kami sangat mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan cinta kasih-Mu sangat luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Di mana Engkau telah menolong menyertai kami Tuhan, mulai awal di pertengahan, hingga pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Di mana pada saat hari ini Tuhan, bisa kami akan mengadakan ibadah melalui via Zoom pada malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan itu semua karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, dan berkati juga yang mimpin puji-pujian pada malam hari ini Tuhan. Dan Engkau selalu memberkati dalam pekerjaannya, baik dalam keluarga Tuhan. Engkau selalu tahu apa isi hatinya Tuhan. Dan tiba pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan, bisa kami mengerti dan bisa kami pahami setiap kami di via Zoom ini Tuhan. Tuhan, inilah doa kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Oke, bagaimana kabarnya sepanjang hari ini? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat-sehat. Haleluya. Baik, perlu memperkenalkan diri enggak ya? Soalnya saya baru gabung di Zoom ini. Itu minggu kemarin tuh saya tahu dari FB. Soalnya teman-teman di via Zoom ini saya enggak kenal semua. Oke lah, enggak apa-apa, mungkin lain waktu bisa saling mengenal. Karena juga teman kita yang pengurus ini, dia sudah mengingatkan saya bahwa kalau khotbah itu jangan panjang-panjang. Ya oke, soalnya banyak teman-teman asrama yang masih sibuk lagi. Tapi oke, enggak apa-apa. Saya khotbah dengan jelas dan bagus. Haleluya. Baik, langsung saja. Ada satu ungkapan yang berbunyi, satu tindakan kasih lebih berharga dari 1000 khotbah tentang kasih. Nah, sekali lagi, ada satu ungkapan yang berbunyi, satu tindakan kasih lebih berharga dari 1000 khotbah tentang kasih. Nah, ungkapan ini saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita begitu pentingnya melakukan kasih itu daripada hanya sekedar berbicara tentang kasih. Tapi di sisi lain, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang mengasihi sesamanya dan banyak orang yang menolong sesamanya, dan banyak orang yang membantu dalam segi hal apapun. Tetapi dengan motivasi yang salah. Maka dalam kesempatan ini, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar dan kita akan merenungkan bagaimana prinsip mengasihi sesama manusia menurut Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Baik, kita akan baca nats kita pada malam hari ini terambil di dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Baik, saya akan baca sendiri, jadi teman-teman baca dalam hati. Berkata demikian,
Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, teman-teman, kita akan fokus pada teks ayat 39 yang berbunyi demikian. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, kita belajar 3 poin prinsip mengasihi sesama manusia pada malam hari ini. Yang ke-1, mengasihi sesama manusia itu merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, Yesus berkata, kasihilah. Dari kata kasihilah, agapeseis dari terjemahan bahasa Indonesia saja, kita sudah tahu dan kita sudah mengerti dalam suatu perintah. Dan kalau kita lihat lebih dalam teks bahasa Yunani-nya lagi, dari kata agapeseis yang menggunakan modus imperatif future, di mana perintah ini tidak bersifat perintah yang ringan dan tidak lembut juga, tetapi perintah ini adalah perintah yang tegas. Dan di dalam sifat perintah imperatif future ini adalah ada 3 sifat. Yang pertama, sifat perintah ini bersifat universal. Ya, sifat perintah ini universal, artinya perintah mengasihi sesama manusia tidak hanya dilakukan oleh murid Kristus atau orang-orang percaya atau orang-orang sebagai Kristen, enggak, tetapi berlaku untuk semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, itu arti sifat universal. Jadi sifat yang kedua yang terkandung di dalam imperatif future adalah berlaku untuk selama-lamanya. Artinya perintah untuk mengasihi sesama manusia itu berlaku sepanjang zaman. Dan bukan hanya berlaku sekarang, dan bukan hanya berlaku sampai tahun depan, dan bukan hanya berlaku sampai 2 tahun depan, tetapi ini adalah berlaku sepanjang zaman dan sampai akhir zaman. Nah, jadi itu sifat kedua. Jadi sifat yang ketiga yang terkandung di dalam imperatif future ini adalah bahwa perintah ini mengasihi sesama. Ya harus dilakukan dengan penuh hikmat. Ya harus dilakukan dengan penuh hati yang tulus. Dan harus dilakukan dengan keseriusan. Dan dilakukan dengan penuh pengabdian. Jadi, jika kita mengasihi sesama manusia, kita harus menganggap bahwa itu adalah pengabdian kita di hadapan Tuhan. Jadi jangan kita berpandangan kalau kita mengasihi sesama manusia itu adalah kita memiliki atau kita bermaksud dari orang yang kita bantu tersebut. Nah, begitu teman-teman. Jadi suatu ketika saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saya pergi di suatu tempat, lalu di tengah jalan saya ketemu dengan seorang bapak-bapak yang sedang mendorong motornya. Dan mungkin dia karena kehabisan bensin,
Dan dia mungkin karena bocor ban dan segala macam. Tetapi ketika saya melihat Bapak itu di jalan, saya akan melaluinya tanpa membantunya. Dan sekitar beberapa meter kemudian, setelah saya melewati Bapak ini, dan saya mulai bertanya di dalam hati, ya, pertanyaan dalam hati saya, mengapa saya tidak membantu atau menolong Bapak ini? Dan Bapak itu seharusnya membutuhkan pertolongan atau bantuan orang lain. Jadi teman-teman, saya semakin bertanya di dalam hati, apakah saya seharusnya salah di hadapan Tuhan? Oh, sudah pasti. Ya, karena kita membaca atau kita sudah mendengar tadi di ayat 39 bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi ketika kita bisa membantu seseorang itu, ketika kita bisa menolong sesama kita itu, ya sepatutnya lah kita menolong. Sepatutnya lah kita membantu. Nah, apalagi kita sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, apalagi kita seorang yang sudah atau yang sering mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Nah, begitu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam hidup ini, marilah kita saling mengasihi satu sama lain. Ya, marilah kita saling membantu satu sama lain. Nah, jadi mengasihi itu, jadi prinsip yang kedua adalah mengasihi itu harus memiliki motivasi yang benar. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa kata kasihilah menggunakan kata agapeseies dari kata dasar agapao dalam bahasa Yunani. Sering kita dengar bahwa ada 4 macam kata kasih dalam bahasa Yunani. Iya, luar biasa teman-teman. Ada 4 macam. 1, kasih eros. Nah, jadi kata kasih eros artinya seseorang mengasihi orang lain karena hawa nafsu. Contohnya, ya dia mengasihi seseorang itu karena bermaksud yang negatif. Nah, itu arti dari kasih eros. Nah, yang kedua, kasih pleo. Nah, kasih pleo artinya adalah kasih mengasihi sesama atau dia teman atau dia sahabat baru dia kasihi. Nah, itu arti dari kasih pleo. Jadi yang ketiga, kasih storge. Ya, arti dari kasih storge adalah orang lain mengasihi sesamanya karena orang tersebut adalah keluarganya, adiknya, kakaknya, ayahnya, dan ibunya. Nah, itu arti dari kasih storge. Nah, jadi yang keempat adalah kasih agapao. Nah, kita sudah tahu tadi dari ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu adalah kasih agapao. Nah, begitu teman-teman. Pada 2000 tahun yang lalu, ada yang merelakan anaknya yang datang ke dunia ini. Dan bukan hanya rela anaknya dan anaknya yang dia sayangi pun, anaknya yang dia kasihi pun, anaknya yang tunggal, dia rela untuk disalib dan dia rela untuk dibunuh oleh manusia karena dia adalah Allah. Dan Allah ini adalah satu-satunya contoh yang sempurna tentang kasih agapao. Dan Yesus memperlihatkan atau Yesus memerintahkan kepada kita untuk melakukan kasih agapao ini. Ya, bagaimana Allah, bagaimana Tuhan memberikan contoh kepada kita tentang kasih. Tuhan memberikan kepada kita atau menekankan kepada kita, lakukanlah kasih itu dengan setulus hatimu. Jadi kita harus mengasihi itu tanpa pamrih seperti Allah.
kita harus mengasihi dengan tulus dan ikhlas. Kita harus mengasihi tanpa motivasi yang lain. Seperti yang saya katakan tadi, jangan kita kasih teman itu kalau kita bermaksud apa-apa. Kalau kita bertujuan apa-apa yang dekati. Enggak, jangan teman-teman. Kita kasihi sesama manusia itu tanpa mengharapkan imbalan. Nah, karena Tuhan telah mengajarkan kita adalah kita mengasihi sesama manusia dengan tulus dan ikhlas. Dan kita harus mengasihi dengan tulus dan kita harus mengasihi dengan baik. Maka karena motivasi yang benar, karena itu adalah suatu kewajiban kita di hadapan Allah yang harus kita lakukan, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa banyak hal di antara kita. Kita menolong orang lain itu karena ada sesuatu hal yang kita inginkan dari orang tersebut atau dari manapun. Tapi kita menolong sepenuh hati. Kita menolong benar-benar membantunya itu. Dan itu adalah salah satu perintah kasih dari Tuhan. Dan ada juga orang lain yang menolong orang, dia berhitung-hitungan kepada Tuhan. Ya, ada juga orang lain, dia menolong sesamanya. Ya, sama hal yang saya bilang tadi. Dia mengharapkan imbalan dan dia bermaksud apa-apa ya ketika dia melakukan kasih kepada orang tersebut. Nah, itu yang kedua. Jadi yang ketiga, bagaimana prinsip mengasihi sesama manusia di dalam Matius pasal 22 ayat 39 tadi. Prinsip yang ketiga adalah mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama manusia ya. Dan mengasihi itu harus semua orang. Artinya kita harus mengasihi tanpa membeda-bedakan. Dan kita harus mengasihi siapa saja yang disebut sesama manusia. Karena semua orang yaitu teman kita. Jangan kita memandang bulu. Karena dia suku lain. Enggak, kita harus mengasihi. Karena Tuhan mengatakan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena semua orang di muka bumi ini adalah teman kita, bukan musuh kita. Ya, kita anggap adalah itu sahabat kita. Ketika dia memerlukan pertolongan atau bantuan dari kita, ya seharusnya kita menolong. Nah, itulah kasih yang benar. Jadi ketika kita melakukan kasih itu kepada orang tua, kepada keluarga kita, kepada sekeliling kita, atau di kampung halaman kita, itu teman-teman masih belum cukup. Ya, itu masih belum cukup. Tetapi ketika kita melakukan kasih itu kepada semua orang, itu adalah yang disebut kasih. Ya, kasih. Jadi ketika kita diberikan kesempatan untuk mengasihi mereka, jadi kita harus menolong dengan sepenuh hati dan ikhlas. Karena Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia. Dan kata, mengasihi sesamamu manusia. Kalau kita lihat di dalam teks, dalam bahasa Yunani, dan ada 3 macam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada 3. 1, kata geiton. Yes. Nah, arti kata geiton itu dalam bahasa Yunani adalah artinya sesuku kita, sebangsa kita. Nah, itu arti dari kata geiton. Jadi yang kedua, kata perioikos. Kata perioikos, idenya adalah orang-orang yang ada di rumah kita. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mungkin hanya orang tua kita, mungkin hanya adik kita, mungkin hanya kakak kita,
Dan mungkin hanya sekampung kita. Tapi teman-teman itu salah. Itu masih belum cukup di hadapan Tuhan. Lalu kata yang ketiga adalah kata plesion. Plesion. Kata plesion ini adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan di lingkungan kita. Mungkin satu kampung dengan kita. Satu halaman dengan kita. Nah, itu yang digunakan dalam teks Matius pasal 22 ayat 39 ini. Dan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi dalam teks Matius pasal 22 di ayat 39 ini adalah kata sesama dan kata plesion itu yaitu orang-orang di sekeliling kita. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita mengasihi sesama manusia. Ya, ketika kita bisa menolong, ketika kita ada kesempatan untuk membantunya, ya, seharusnya kita menolongnya dengan tulus. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arti sesama manusia ini kita diberitahu dalam satu narasi atau dalam satu kisah tentang orang Samaria. Ya, tentang orang Samaria yang menolong seorang Yahudi yang telah dirampok lalu terbaring di tengah jalan. Pada waktu itu ada seorang imam dari Yahudi lewat. Dia lewat saja tanpa membantunya dan tanpa menolongnya. Ya. Jadi kemudian seorang Lewi juga datang seorang pelayan Tuhan. Sama juga dia tidak akan membantunya. Dia tidak akan menolongnya dan dia pergi tanpa membantunya. Dan dia pergi begitu saja tanpa memberikan pertolongan kepada orang yang terbaring di tengah jalan itu, kepada orang Yahudi itu. Lalu datanglah seorang Samaria. Ketika dia melihat orang itu, dia datang dan dia menolong orang Yahudi tersebut. Jadi dalam kisah itu kita diberitahu Yesus, ya, kita diberitahu Yesus dia berkata bahwa sesama manusia orang Yahudi yang dirampok ini adalah bukan Lewi, bukan imam. Sekalipun mereka satu bangsa, satu suku dengan orang Yahudi, tapi dia adalah orang Samaria ini yang telah memberikan contoh kepada kita. Dan dari sini kita mengerti bahwa sesama manusia yang dimaksud oleh Yesus adalah semua orang. Nah, tanpa kita melihat dari mana asalnya, ya, tanpa melihat budayanya, tanpa melihat sukunya, tanpa melihat bahasanya. Dan mungkin kita, ya sebagai anak pemuda-pemudi Nias, kalau kita merantau, mungkin kita kalau kita merantau itu, ya kita kesendirian dari kampung. Kita merantau, kita enggak kenal orang itu. Kita biarkan saja. Padahal posisi orang itu, pada posisinya adalah dia sedang jatuh. Dan seharusnya dia itu butuh pertolongan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan kita memandang bulu. Ya, seharusnya kita menolong walaupun kita tidak mengenal dia, siapa dia. Walaupun kita tidak mengenal siapa orangnya. Walaupun kita tidak mengenal dari mana sukunya, dari mana asalnya. Dan kita membantunya tanpa melihat kedudukannya. Jadi Yesus berkata bahwa mengasihi semua orang baik, mengasihi sesama orang itu adalah hal yang baik. Dan itu salah satu hal atau kewajiban yang harus dilakukan oleh semua orang. Dan ada juga teman saya
selama saya kuliah, kami ada grup, ya kami khusus anak-anak Nias sebagai cowok, kami buat grup. Ya, kami buat grup. Lalu setelah kami buat grup, lama kelamaan kami akan jalan-jalan ke tempat yang yang bagus lah, ya. Kami akan ke tempat yang bagus. Jadi ketika kami ke sana, kami ketemu seorang cewek atau seorang cowok pun. Nah, dia itu ya kurang cantik, dia itu kurang ganteng. Sosok amat bodoh amat. Nah, jadi teman-teman, dia pada saat kami ke sana, dia tidak menyapa, dia tidak ngomong apa-apa karena cewek itu jelek, karena cowok itu jelek. Nah, jadi saya himbau kepada teman-teman semua, kita jangan tiru hal-hal seperti begitu, karena kita sudah dengarkan bahwa dan Yesus sendiri berkata kepada kita bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada berapa banyak di antara kita juga yang mengasihi temannya. Dia mengasihi itu ketika hanya sahabatnya, dan dia mengasihi itu ketika dia sering ketemu. Ya, walaupun dia tidak mengenal dari mana sukunya, ya dia baru dekati, dia baru bersahabat. Ya, tetapi ketika dia melihat atau menelusuri orang tersebut, jadi kemudian hari, nah akhirnya mereka enggak bersahabat lagi karena orang itu sudah mengenal dia. Bagaimana dia? Apakah dia berkeadaan? Enggak. Ya, karena tidak berkeadaan, maka dia tidak dekati lagi. Nah, itu banyak saya lihat itu, teman-teman. Ya, banyak saya lihat. Saya sudah 4 tahun sih di perantauan. Tapi ya cukup lama sih, tapi rasanya agak-agak pahit sih. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, saya sudah bilang tadi, kita jangan saling membeda-bedakan. Ya, tetapi ketika orang itu menolong, ketika orang itu membutuhkan pertolongan kepada kita, marilah kita tolong dengan setulus hati kita. Marilah kita bantu dengan keikhlasan kita. Ya, karena kita tahu dan kita sudah mengerti bahwa mengasihi itu adalah kepada semua orang, bukan hanya kepada teman kita, bukan hanya kepada keluarga kita, dan bukan hanya sekeluarga kita, bukan hanya sekampung kita, bukan. Tetapi ya kita melakukan kasih itu kepada semua orang. Jadi teman-teman, Yesus berkata juga kita harus mengasihi sesama manusia. Sesama manusia itu adalah di muka bumi ini, ya kita harus ya saling membantu dan saling menolong. Jadi ada juga sih, saya cerita sedikit. Ya, ada cerita, ini bukan teman saya sih, bukan teman. Cuman kami dekat-dekat aja. Ini kami cowok. Nah, kami ke warung. Kami ke warung. Nah, ketika kami ketemu seorang cowok, ya kami mungkin sih dia orang Nias. Ya, dia orang Nias kayaknya sih. Soalnya pada saat dia berbicara sama temannya itu, kami tahu bahwa itu orang Nias. Nah, tapi ketika kami tahu itu bahwa orang Nias, kami enggak sapa dia. Kami enggak sahut dia. Ya, itu adalah salah satu teguran bagi kami. Ya, karena kenapa saya bilang
Itu salah satu teguran karena Tuhan mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi teman-teman jangan salah, kami ketemu itu waktu-waktu saya pertama di Surabaya sih, paling 1 bulan 2 bulan. Ya, jadi saya baru renungkan selama saya di Surabaya ini sampai 1 tahun. Saya merenungkan orang-orang itu waktu kami ketemu pertama kali itu. Nah, sampai sekarang pun saya akui bahwa itu kesalahan saya. Nah, itu kami akui bahwa itu kesalahan kami. Ya, jadi saya himbau kepada teman-teman ya pada di Zoom ini, marilah kita ya memberikan kasih itu kepada seseorang dengan setulus hati kita. Ya, karena kita sudah dengar tadi bahwa di dalam Matius pasal 22 ayat 39 adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi kita sudah belajar 3 prinsip untuk mengasihi sesama manusia pada malam hari ini. Jadi saya ulang kembali yang ke-1 tadi, kita harus mengasihi sesama manusia karena itu suatu kewajiban kita di hadapan Tuhan. Ya, kita harus melakukannya dengan baik. Ya, jangan ada tawar-menawar di dalamnya. Ya, kita harus melakukannya ketika kita bertemu dengan orang yang perlu pertolongan. Jadi yang kedua tadi, prinsip yang kedua, kita harus mengasihi orang itu dengan motivasi yang benar. Ya, dengan motivasi yang benar, bukan karena ada sesuatu yang kita inginkan baru kita menolong orang itu. Jadi prinsip yang ketiga adalah kita harus mengasihi sesama manusia tanpa membeda-bedakan semua orang. Karena banyak orang atau banyak orang di muka bumi ini, dia memandang bulu, dia melihat kedudukan, dia melihat asal dari mana, baru dia berteman. Ya, baru dia mengasihi, baru dia mendekati orang itu. Jadi jika kita mengaku bahwa kita sudah menerima kasih agapaunya darinya Allah, jadi seharusnya kita melakukan kasih agapau itu. Nah, jadi orang yang selalu berbicara tentang kasih belum tentu sering melakukan tindakan kasih. Baik, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan cinta kasih-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah menolong menyertai kami Tuhan sepanjang kami ibadah melalui via Zoom ini hingga pada saat ini Tuhan Yesus, dan kiranya Engkau Tuhan memberkati setiap kami dan sehingga Tuhan kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bisa kami mengerti dan bisa kami pahami dan bisa kami melakukan untuk ke depan Tuhan, untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan saya berdoa juga buat pemuda-pemudi Nias Bersinar ini, berikanlah kedamaian, berikanlah persahabatan yang ajaib, dan Engkau selalu memberikan kedamaian Tuhan, karena ketika kami mengharapkan atau tidak, ketika kami berharap kepada teman, kami bisa-bisa kami akan kecewa. Tapi ketika kami akan berharap dengan Engkau Tuhan, Engkau selalu memberikan kedamaian dengan kasih agapau yang Engkau ingatkan kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dan begitu juga saya berdoa buat pengurus pemuda-pemudi Nias Bersinar pada Zoom ini. Engkau selalu memberkati kehidupannya, dan Engkau selalu juga memberkati setiap aktivitasnya Tuhan. Dan terlebih-lebih Tuhan, di dalam komsel persekutuan doa kami ini Tuhan. Tuhan, inilah doa kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih, saya serahkan kepada pengurus. Terima kasih. Puji Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat hamba Tuhan Martin Duru. Semoga
Tuhan selalu memberkati dalam setiap pelayanan, dalam setiap harapan ke depan. Untuk firman Tuhan malam ini kita diingatkan untuk saling mengasihi satu sama lain tanpa mengharapkan imbalan. Untuk itu teman-teman semua, yuk kita jadikan sebagai firman Tuhan ini sebagai terang dalam hidup kita, dan jangan hanya sampai kita sebagai pendengar saja, tapi kita sebagai pelaku dari firman Tuhan. Untuk itu teman-teman semua, sebagai lanjutan ibadah kita, cara ibadah kita, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Buat teman-teman semua yang ada problema, beban yang ingin doakan, bisa dikasih tahu, bisa disampaikan. Nanti hambanya akan mendoakan kita, dan bareng-bareng kita akan doakan bersama. Ya, kepada teman semua, kolom chat pun boleh, dipersilakan. Kepada hamba Tuhan yang doa syafaat siapa? Halo? Ya, halo, shalom. Masih belum juga kali ya. Oke, kalau ada kira aku gantikan saja. Kalau ada pokok doa dari teman-teman, boleh sampaikan kita batu dalam doa bersama teman-teman kita. Ada? Shalom, Kak. Shalom. Oke, Kak. Minta doanya dong, Kak, untuk Kakak Mardiani Giawa. Mamanya lagi sakit parah di rumah sakit. Mamanya ingin dioperasi, tapi cuman biayanya masih belum cukup, Kak. Jadi semoga mamanya cepat sembuh dan biayanya juga bisa cepat terkumpulkan, Kak. Amin. Oke, Kak, terima kasih. Dari teman-teman yang lain. Dari teman-teman yang lain. Oke, mungkin nggak ada pokok doa dari teman-teman yang lain. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus, berkasih anugerah kepada kami Bapa. Tuhan telah berkati dan melindungi Bapa, sehingga ibadah kami ini Bapa, mulai dari awal pertengahan dan akhir nantilah Tuhan Yesus, itu semua karena kasih anugerah-Mu dan pertolongan-Mu kepada kami Bapa. Ya Bapa, terima kasih untuk hari ini Bapa, Tuhan telah menolong dan menjaga kami, menjauhkan kami dari segala berbahaya dan segala kecelakaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami tahu semua itu Bapa bukan karena kekuatan dan kehebatan kami lah Tuhan, semua karena kasih anugerah dan pertolongan-Mu dalam hidup kami sebagai anak-Mu lah Tuhan. Ya Bapa, sebelum kami menaikkan pokok-pokok doa kami lah Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan dari Bapa pada hari ini banyak hal yang telah kami lakukan Bapa yang tidak berkenan di hadapan-Mu lah Tuhan, baik dari kata-kata kami, pemikiran kami, dan perilaku kami, dan perilaku pemikiran kami lah Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan Bapa agar tidak jadi penghalang berkat anugerah berkat-Mu kepada kami. Ya Bapa, maka akan berdoa Bapa untuk grup kami ini PPNB Pemuda-Pemudi Dia Bersinar, begitu juga NYG 1 dan NYG 2 lah Bapa, berkati teruslah Bapa pemuda-pemudi lah Bapa yang sudah ada dalam grup lah Bapa, berkati teruslah Bapa, bangunkan hati dan jiwa-jiwa mereka Bapa untuk bergerak memuji memuliakan nama Bapa. Berkati juga pengurus Bapa NYG dan PPNB lah Bapa, segala program-program yang telah diusulkan Tuhan Yesus sehingga berjalan dengan baik, beri kekompakan kepada kami lah Bapa antara pengurus dan serta anggota lah Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga berdoa buat anggota PPNB dan NYG yang sedang sakit dimanapun mereka berada lah Tuhan Yesus, karena Tuhan yang menjamah, karena Tuhan beri kekuatan dan kesehatan bagi mereka lah Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa Bapak untuk saudara kami
untuk saudara kami Ardiani, orang tuanya yang sedang sakit lah Bapak, yang sedang mengalami penyakit berat lah Bapak. Kami percaya semua itu karena kami percaya Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang selalu menolong. Inilah orang tuanya kami Ardiani Jawa Bapak, akan dioperasi lah Tuhan Yesus. Kami mohon lah Bapak pertolongan-Mu agar saudara kami ini Bapak sembuh dan segala bagi keuangan lah Tuhan Yesus yang mereka butuhkan lah Tuhan Yesus, segala Tuhan beri jalan keluar lah Bapak, dan Tuhan pakai orang-orang yang di sekitar mereka lah Tuhan Yesus, haleluya. Ya Bapak berkati terus Bapak, beri kekuatan dalam keluarga lah Bapak, beri kesabaran baik Bapak. Bapak, kiranya Tuhan yang selalu ada menguatkan mereka, Roh Kudus-Mu yang menjamah mereka lah Bapak, serta obat-obat yang mereka gunakan lah Tuhan Yesus, pergunakan Tuhan terus berkati. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk pelayanan malam ini lah Bapak, baik dari WL dan penyampaian firman-Mu lah Tuhan Yesus. Tuhan terus pakai mereka dimanapun mereka berada lah Tuhan Yesus, bangkit dalam pelayanan mereka lah Tuhan Yesus. Yang sedang kuliah Bapak, berkatilah mereka lah Bapak, agar mereka lancar terus dalam pelayanan. Ya Bapak, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang kuliah baik di asrama maupun di luar asrama lah Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami serahkanlah mereka di tangan-Mu lah Bapa. Tuhan, segala cita-cita, segala angan-angan mereka lah Bapa, biarlah terwujud sesuai kehendak-Mu lah Tuhan, dengan penyertaan-Mu lah Tuhan Yesus. Dan segala kekurangan baik dari keuangan lah Tuhan Yesus, Tuhan cukupi bagi mereka lah, bukakan jalan bagi mereka lah Tuhan Yesus. Ya sedang banyak beban, ya banyak pergumulan lah Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati dan wujudkanlah Bapak. Kami juga berdoa Bapak buat orang-orang saudara kami yang sedang ujian lah Tuhan Yesus, dimanapun mereka baik yang kuliah Tuhan dan yang kuliah Tuhan Yesus. Tuhan, perlancarkanlah kuliah mereka lah Tuhan, bukakan lancarkanlah mereka lah Tuhan Yesus, yang tidak tahu menjadi tahu lah Tuhan, dan berbagai hal yang mereka kerjakan lah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapak, bagi pada firman-Mu pada hari ini malam ini kami dengarlah Tuhan Yesus, ya mengasihi sesama kami tanpa menunggu ibadah lah Tuhan Yesus. Pakailah kami lah Bapak, pemuda-pemudi inilah Bapak, untuk melayani, untuk mengasihi, menjadi teladan bagi orang yang banyak lah Tuhan Yesus. Ya Bapak, berkati juga Polonius kami lah Tuhan Yesus yang tersisa, berkati pemimpin lah Tuhan, bupati lah Tuhan Yesus, serta jajaran ke desa lah Tuhan Yesus. Tuhan terus berkati mereka, semoga apa yang mereka perintahkan bagi masyarakat lah Tuhan Yesus sesuai yang Tuhan inginkan, dan menjadi berkat bagi masyarakat lah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang udah join malam ini lah Tuhan Yesus, begitu juga dengan yang belum join lah Tuhan. Beri kami berkati semua orang tua kami dimanapun mereka berada lah Bapak, beri kesehatan, beri umur panjang lah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami ini lah Bapak, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukanlah kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kembalikan kepada hamba-Nya. Oleh, terima kasih buat syafaat dari hamba Tuhan. Sekarang lanjut pengumuman dari pengurus. Dipersilakan. Oke, shalom. Shalom semuanya, masih ada sukacita. Shalom kakak, haleluya masih. Nggak ada pengurus lain ya, atau cuma aku doain sih? Mana ibu ketua tadi udah keluar? Oke, terima kasih untuk kesempatannya dari MC-nya. Yang pertama-tama, terima kasih untuk pelayanan malam ini, baik Kamir, Bawa WL, dan firman Tuhan. Terima kasih banyak Kak, semoga dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi di tempat pelayanan masing-masing, dan segala rancangan Tuhan perlancarkan terus. Apalagi ya? Mungkin ada pengumuman dari Kak Tri.
Ada tadi ku dengar isu-isu. Nggak tahu, aku cuma ibu ketua yang tahu. Lanjut. Oh, oke, mungkin nggak ada. Oke, Kak, cuman itu aja sih pengumumannya. Kalau untuk cara pelayanan sih dicapai nanti masing-masing dari pengurus. Terima kasih. Tuhan berkati. Bisa di live ya ini? Apakah? Bisa di live ya? Bisa sih. Udah pengutuk kita ya udah. Karena waktu juga agak tidak mendukung, untuk Bang Martin bisa kita doa penutup aja langsung. Nanti acara selanjutnya untuk diskusi nanti dipandu sama teman-teman semua saudara-saudari yang masih standby. Oke, pada Saudara Martin, silakan. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Di mana Engkau telah menolong kami sepanjang ibadah kami pada malam hari ini. Engkau telah menyertai dan Engkau telah memberkatinya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan pisah satu sama lain. Engkau yang selalu memberkati setiap kami Tuhan. Dan mungkin Tuhan ada teman-teman kami yang masih melanjutkan aktivitasnya Tuhan. Baik yang masih mengerjakan tugas untuk buat kuliah Tuhan. Engkau selalu memberikan hikmat dan Engkau selalu memberikan kepintaran lagi Tuhan. Sehingga pada hari-harinya Tuhan dia terima dan bisa semakin pintar lagi dengan baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan begitu juga kami berdoa buat pengurus-pengurus Tuhan, PPNB ini Tuhan, Engkau selalu campur tangan, Engkau selalu berkuasa di dalamnya Tuhan, sehingga apa Tuhan rencana ke depan dan bisa terkabulkan dengan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan ketika kami Tuhan berharap dengan kami tidak pernah kecewa dengan Engkau Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau satu-satunya dalam kehidupan kami. Dan kami tidak akan meragukan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan live pada saat ini Tuhan. Dan mungkin juga ada yang mau istirahat. Engkau selalu memberkati. Dan Engkau selalu memberikan kesehatan. Dan Engkau selalu memberikan kesehatan selalu kepada kami Tuhan. Tuhan, inilah doa kami ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih.